Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Simintuan. Seringkali kita mendengar pertanyaan-pertanyaan sekitar iman Kristen. Salah satunya adalah istilah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Berarti ajaran tentang Tritunggal itu tidak benar. Itu seringkali kita dengar ya, pertanyaan seperti itu. Terus bagaimana kita menjawabnya? Pertanyaan ini ditanyakan oleh anak saya perempuan ketika saya dan dia mengikuti acara speak dari STEMI, Stephen Tong Evangelist Ministry Indonesia. Saat kami mengikuti acara itu, kemudian anak saya berbisik kepada saya, "Papa, emang kata Tritunggal itu ada di Alkitab?" Wah, saya sih berpikir bahwa mungkin dia mendengar pertanyaan ini dari orang-orang atau apa teman-temannya dia. Kemudian saya berkata bahwa istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Loh kok? Dia gitu. Iya. Tapi saya bertanya balik kepada dia. Saya bertanya, Cak, istilah DNA itu sejak kapan? Oh, kira-kira di abad-abad modern lah. Iya, saya bilang dia, istilah DNA itu tidak ada pada zaman dulu. Sampai abad ke-18 mulai masuk abad-abad modern, itu baru mulai muncul. Dan abad 19, abad 20 itu semakin berkembang istilah DNA misalnya. Tapi konsep-konsepnya sudah ada kan, Cak? Iya, konsep-konsep itu sudah ada sejak dulu. Kemudian saya bilang, demikian juga misalnya bakteri, virus itu di abad modern inilah baru istilah itu mulai dikembangkan. Nah, demikian juga kata Tritunggal. Kata Tritunggal memang tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsep tentang Tritunggal itu mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu berlimpah di dalam sana. Nah, kemudian bapak-bapak gereja, salah satu yang awal mengangkat istilah ini adalah Tertullianus, dan bapak-bapak gereja kemudian yang lain mengikuti istilah ini, dan kemudian istilah ini sebagai sebuah ringkasan istilah dari konsep tentang Allah Tritunggal di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dan dibuat ringkas supaya ketika disebutkan satu istilah itu kita sudah langsung mengetahui, oh, ini konsep Allah yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Jadi memang betul istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya sangat melimpah ditemukan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan istilah ini untuk merangkum konsep itu, sehingga umat Kristen memahami bahwa Allah yang menyatakan dirinya melalui atau di dalam Alkitab adalah Allah yang esa, hanya satu Allah, tetapi yang memiliki 3 pribadi. Ya, mungkin ini sekedar suplemen sebagai penjelasan ringkas, bukan penjelasan gampang, penjelasan ringkas atau mungkin penjelasan sederhana bagaimana menjawab kalau ada pertanyaan bahwa istilah Allah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, berarti pengajaran itu tidak sesuai Alkitab. Jawabannya seperti itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita semakin belajar akan firman Tuhan, semakin belajar ajaran-ajaran Kristen, supaya iman kita semakin teguh dan kita terus memuliakan Dia, Tuhan dan Raja kita. Soli Deo Gloria. I love to tell the story of once